Selanjutnya, nah tadi kan udah bahas tentang pekerjaan persiapan. Sekarang tentang analisis biaya peralatan. Nah, untuk analisis biaya peralatan ini sendiri, ada yang namanya ownership cost sama operation cost. Nah, ownership cost ini apa? Ownership cost ini sendiri adalah biaya kepemilikan yang seluruhnya dibebankan kepada si pemilik alat gitu. Jadi ini merupakan biaya yang tetap ada meskipun alatnya nggak beroperasi. Kayak alatnya, kamu punya alat itu dan nggak beroperasi, ini tuh bakal keluar biaya yang namanya ownership cost. Nah, itu apa aja sih? Yang pertama ada depresiasi, kedua ada bunga, pajak, asuransi, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, depresiasi ini sendiri, kalian udah tahu lah ya, udah belajar di ekrek kalau misalnya depresiasi itu penurunan nilai alat karena adanya penurunan fungsi alat tersebut, atau misalnya ada kerusakan alat, kayak gitu-gitu. Nah, kenapa di sini juga ada bunga? Karena biasanya si pemilik alat itu sendiri melakukan peminjaman gitulah ke bank, sehingga ada bunga di sini gitu. Nah, untuk pajak asuransi penyimpanan ini pasti adalah kalau kalian punya alat itu gitu. Terus untuk yang operation cost, di sini operation cost ini baru muncul kalau alatnya itu baru dioperasikan gitu. Jadi kalau misal itu nggak dioperasikan berarti operation cost-nya ini 0 gitu. Nah, isinya apa aja? Ada bahan bakar, pelumas, filter, ban, perbaikan, sama upah operator dan lain-lain. Nah, jadi untuk biaya peralatan secara keseluruhan ini ada ownership cost ditambah sama operation cost. Nah, gimana sih cara menghitung ownership cost ini sendiri? Yang pertama dengan cara menghitung depreciable cost terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya free on board atau harga beli alat tanpa adanya biaya ongkos kirim. Terus ditambah sama transport cost atau biaya ongkos kirim alat. Terus dikurangin sama wheel cost atau biaya roda alat dengan adanya perbedaan umur pakai. Nah, salvage value di sini nanti di nomor 2 ini ada namanya salvage value. Salvage value itu kalian juga udah belajar di ekrek juga, itu adalah nilai jual kembali pada akhir masa pakainya gitu. Nah, untuk wheel cost ini sendiri biasanya hanya dipakai di alat yang punya roda gitu. Jadi kalau misalnya traktor sama crawler dia nggak ada wheel cost-nya biasanya. Nah, terus yang kedua, hitung depreciation cost-nya. Untuk depreciation cost ini sendiri, caranya dengan menghitung depreciable cost dikurangi salvage value dibagi sama useful life. Habis itu dihitung average annual value-nya, dengan N ini merupakan useful life-nya atau masa layannya. Terus P ini merupakan depreciable cost-nya, dan S ini merupakan salvage value-nya. Nah, um, value ini sendiri perlu dilakukan average karena kita memerlukan angka dasar untuk menghitung ITIS cost-nya. Karena depresiasinya kan terjadi setiap tahun, jadi kita langsung aja hitung average-nya kalau misal itu terjadi selama masa lainnya gitu kan. Depresiasi tuh terjadinya tahun ini terus dikurangin sama tahun sebelumnya, setelahnya terus dikurangin lagi sama tahun setelahnya. Itu kan kalau kayak gitu ngitungnya lama ya, jadi ya udah kita anggap average-nya aja gitu. Setelah itu ya udah kita hitung ITIS cost-nya dengan mengkalikan dengan EV. Terus yang terakhir adalah menghitung owning cost-nya dengan cara depreciation cost ditambah sama ITIS cost dibagi sama operating hours-nya. Setelah menghitung owning cost, kita lalu menghitung operating cost-nya. Di sini yang pertama ada dengan cara menghitung fuel consumption. Di sini ada untuk gasoline dan diesel. Nah, untuk yang ini itu tuh berarti dia pakai bensin, yang ini dia pakai mesin diesel gitu. Di sini ada rumusnya, ada bedanya tuh di 0,7 sama 0,2 antara dua rumus ini. Terus untuk load factor-nya ini sendiri bisa dilihat pada tabel 2 strip 2. Biasanya kita pakai yang average sih, bukan yang ini atau yang ini, pakai yang di tengah aja. Ini berdasarkan jenis alatnya yang ada di kiri ini. Terus setelah menghitung fuel consumption, lalu menghitung lubricant consumption. Di sini rumusnya dengan C ini merupakan crankcase capacity, biasanya diketahui di soal, dan T merupakan number of hours between changes. Ini juga biasanya diketahui di soal. Terus yang ketiga, hitung fuel dan lubricant cost dengan cara mengkalikan hasil dari fuel consumption-nya dengan
cost yang biasa diketahui di soal dalam bentuk per galon. Terus selanjutnya dihitung filler cost-nya dengan cara mengalihkan 30% pada lubricant cost yang udah didapat dari sini. Terus selanjutnya yang terakhir adalah menghitung operation cost dengan menjumlahkan semuanya, mulai dari full cost, lubricant cost, filler cost, dan operator cost. Biasanya nanti kalau misal peralatan tersebut punya roda juga ada wheel cost sama wheel replacement-nya gitu. Terus setelah itu ya udah dijumlahin dari hasil yang owning cost tadi dengan yang operating cost ini. Jadi Dati dapat total cost-nya untuk peralatan tersebut berapa gitu. Nah, oke, kita coba bahas ya PR yang dikasih. Pertama itu untuk analisis biaya pada traktor. Nah, jadi prosedurnya itu udah dijelasin sama notis sebelumnya. Jadi memang total cost itu adalah ownership cost dan operation cost. Nah, di sini kalau di soal yang pertama, teman-teman kan ditanya berapa sih production cost-nya kalau productivity-nya itu 220 cubic yard per hour. CY itu tuh cubic yard. Nah, jadi main idea-nya buat pembahasan nomor 1 ini, kalian akan melihat ini ada 2 slide. Jadi pada slide yang kalian sedang lihat ini, kita lagi bahas gimana cara menghitung ownership cost. Nah, tentang si ownership cost itu kalian bisa mulai dari menghitung yang pertama nih, depreciable cost. Jadi depreciable cost itu adalah FOB ditambah transport cost. Jadi itu yang memang bisa terdepresiasi ya. Ini kita langsung tambahkan aja. Udah diketahui FOB-nya berapa, transport cost-nya berapa dari soal 1 juta berapa nih 1,5 miliar ya ditambah 30 juta jadi sama dengan 1 miliar 530 juta. Nah, kan udah dapat nih depreciable cost-nya yang pertama. Kita bisa ke si depreciation cost-nya. Nah, depreciation cost-nya itu kita pakai dari hasil perhitungan yang pertama, tapi kita kurangin sama salvage value, terus dibagi sama useful life. Jadi, main idea-nya adalah di depreciation cost ini, kalian tuh pengen cari per tahun itu tuh berapa sih depresiasi yang terjadi. Nah, soalnya ini tuh yang hasil perhitungan yang 2 ini itu akan dipakai untuk kita menghitung average annual value. Nah, average annual value ini seperti yang tadi udah Nuti jelasin, rumusnya itu bisa kalian lihat di sini. Kita langsung terapin aja, masukin hasilnya tuh Rp 981 juta 111. Nah, nanti buat apa sih kita ngitung AAV ini? Nah, ini kita lihat di nomor 4. Jadi ada yang namanya ITIS cost. Jadi di situ kita menghitung berapa sih biaya dari pajak, asuransi. Nah, kan di soal itu diketahui 12% ya. Nah, jadi kita kaliin aja sama average annual value. Didapatlah hasilnya sekian untuk yang bagian 4. Nah, lalu nanti si ITIS cost ini tuh buat apa? Ini tuh kita buat menghitung tahunan kita tuh owning cost-nya tuh berapa di nomor 5, annual owning cost. Jadi di sini depreciation cost ditambah ITIS cost, terus dapat nih 254.955.555. Nah, dari annual owning cost ini kan ya itu masih per tahun ya. Sementara itu kita tuh kan akan pakainya tuh per jam. Dan memang untuk soal-soal berikutnya itu kalian akan banyak pakai satuannya itu per jam sebenarnya. Nah, kita lihat emangnya berapa sih dalam setahun itu si traktor ini dipakai. Nah, di soal diketahui operating hours-nya tuh 1.380 jam per tahun. Ya udah pada nomor 6 ini kalian bagi aja si annual owning cost ini dibagi 1.380. Nah, dapat kan 184.750 per jam. Oke, nah ini kalian baru dapat yang ownership cost-nya nih ya, yang di nomor 6. Next slide, kita bakal hitung operation cost-nya berapa. Nah, seperti yang tadi udah jelasin sama Nuti, buat si operation cost ini kita tuh kayak ngitung konsumsi-konsumsi oleh apa namanya bahan bakar, lubrikan, dan kalau misalnya nanti ya kasus dump truck abis ini itu misalnya roda. Nah, tapi karena di traktor itu nggak ada, jadi cukup fuel
lubrikan sama filler aja nih sama operator. Nah, ini udah aku nomorin dari nomor 7. Ini kalian tinggal ikut aja rumusnya. Itu tuh emang 0,5 dikali 270 ini dari HP. Emang rumusnya itu 270 ini adalah si horsepower-nya. Ini dapat dari soal. Terus dikali 0,63 dibagi 7,2. Nah, buat si 0,63-nya ini dia itu emang apa namanya koefisien ada di tabel. Itu teman-teman bisa lihat lagi di slide yang 10. Nah, dapat kan nih misalnya berapa galon per hour. Terus kita coba cek yang langkah selanjutnya nih nomor 8. Kalian hitung konsumsi lubrikannya berapa. Itu sama, kalian ngikutin aja rumus dari PPT dosen yang udah tadi kita compile juga di slide sebelumnya. Dapat nih 0,187 galon per hour. Nah, terus kalian hitung fuel cost-nya berapa. Nah, si fuel cost-nya itu tuh simply kalian kaliin aja si traktor ini tuh konsumsinya berapa dikaliin sama harga si fuel-nya. Di sini kan diketahui tuh fuel cost-nya 25.000 per galon. Ya udah kalian hitung aja. Kalian kalikan hasil yang tadi nomor 7 dikali sama 25.000. Dapat nih 295,312 per hour. Nah, terus kita cari yang 10 nih, lubrikan cost-nya. Itu juga sama konsepnya, kalian kalikan konsumsinya dengan harga lubrikannya. Jadi dapat nih 28.050 per hour. Nah, terus di sini kalian lihat juga ada filter cost nih. Filter cost-nya 30%, lubrikan cost. Ini tinggal hitung aja, berarti 30% dikali lubrikan cost. Dapat nih 8.415 per hour. Nah, terus operator cost-nya nih 100.000 per jam. Tuh. Nah, nanti ketika kalian udah dapat cost-cost ini, maka kita bisa simpulkan kalau si operating cost-nya itu adalah fuel cost ditambah lubrican cost ditambah filter cost ditambah operator cost. Dapat nih 413.777 per jam. Nah, dengan rumus yang awal nih total cost, ya udah kalian tinggal totalin aja owning cost plus operating cost. Owning cost tuh yang dapat dari slide sebelumnya tadi. Nah, dapat nih 616.527 per jam. Nah, cuman kalau kalian lihat di soal, yang ditanya tuh bukan total cost-nya aja, tapi yang diminta adalah si production cost-nya. Nah, jadi maksudnya tuh apa bedanya sama total cost? Jadi production cost tuh kayak kalian tuh ditanya berapa rupiah sih yang kalian keluarkan untuk kalian tuh mentraktorin satu kubik yard, satu CY ini. Jadi bukan cuma sekedar sejam tuh berapa. Karena kan kita kalau yang namanya mau gali tanah, kan pasti akan lebih enak ya kalau kita ngitungnya tuh harganya tuh berdasarkan per meter persegi atau per kubik yard. Ya udah kalian tinggal bagi aja total cost dengan si productivity. Karena productivity itu memang berapa sih jumlah volume tanah yang bisa kita kerjakan dalam satuan jam. Ya udah deh tuh didapatkan hasilnya production cost-nya adalah Rp 2802 per kubik yard. Itu sih untuk analisis biaya pada traktor. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nomor 2 nih yang dump truck. Oke, nah selanjutnya untuk yang nomor 2, ini tuh tentang find the break-even operating hours atau kita mencari berapa lama sih operating hours yang perlu dilakukan sama dump truck ini kalau misal kita mau merental dump truck sebesar Rp221.500 per jamnya. Nah, di sini yang pertama kayak sebenarnya caranya persis sama kayak yang soal sebelumnya. Cuma di sini bakal ada wheel cost. Nah, wheel cost-nya caranya gampang banget dengan mengkalikan si harganya ini, si Rp250.000 ini dengan jumlah rodanya, yakni 8. Nanti ketemulah depreciable cost-nya segini. Terus nanti hitung depreciation cost-nya seperti soal sebelumnya, EEV-nya juga sama, nggak ada beda. Terus ITI cost-nya juga tinggal dikalikan sama persenannya. Terus annual owning-nya juga tinggal
ditambahin depreciation sama ITS cost-nya, terus nanti nah untuk owning cost-nya, kan kalau yang sebelumnya diketahui ya operating hours-nya berapa. Ini 1.380 jam per tahun. Nah, kalau di sini kita mau nyari nih, makanya di sini aku kasih simbol X. Nah, setelah itu, untuk mencari nilai X-nya ini sendiri, aku sama denganin dengan rental cost-nya. Karena rental cost ini itu nilainya sama kayak owning cost. Jadi istilahnya kayak kamu beli kepemilikan dari seseorang terhadap alat tersebut gitu loh. Jadi bisa kita sama denganin antara owning cost dan si rental cost-nya ini. Nah, nanti ketemulah hasil X-nya itu 555,22 jam. Sebenarnya kalau sampai sini aja tuh udah selesai mengerjakannya. Cuma di sini aku ngerjain sampai yang total cost-nya. Nah, ini juga sama seperti tadi, cuma di sini karena ada si tire cost sama tire replacement-nya, di sini untuk tire cost-nya sendiri dihitung kayak yang udah diketahui di soal bahwa harganya itu adalah 2,45 dikali sama 8 roda, berarti jumlahnya adalah 19,6 juta. Terus nanti dibagi sama operating hour-nya itu 1.600 jam, nanti ketemulah per jamnya itu harga tire-nya itu Rp12.250. Terus untuk tire replacement-nya ini sendiri, kayak yang ada di soal, di sini ada 650.000 per 1.600 operating hour. Jadi nanti ketemulah 406, kayaknya ini kurang deh. Pokoknya nanti ketemu hasilnya Rp406 per jamnya, gitu. Terus nanti untuk operating cost-nya di sini itu dijumlahin semuanya antara fuel cost, lubricant, filler, tire cost, sama tire replacement nanti ketemulah Rp403.541. Nah, untuk owning cost-nya tadi kan udah ketemu harganya tuh berarti 221.500. Terus untuk operating cost-nya ini berarti nanti tinggal dikali sama si jamnya tadi 555,22. Terus nanti ketemulah total cost-nya berapa begitu.